Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu Terima kasih buat Tuhan, ajaib Kau Tuhan.
menerangkan hati dan pikiran kita, sehingga apa yang kita dengar dapat kita mengerti dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Semua bangkit berdiri sama-sama katakan, sayap-Mu, ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Mari kita bersatu di dalam doa.
mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah pada hari ini, hari Sabat, di mana hari Engkau sendiri yang akan datang bersama-sama dengan kami setelah 6 hari lamanya kami berusaha bekerja. Dan hari ini kami datang untuk mengucap syukur betapa baiknya Engkau, betapa kasih-Mu tidak berkesudahan, dan betapa berkuasanya Engkau dalam nama-Mu, nama Yesus. Semua bisa terjadi ketika kami percaya. Segala puji, sembah, hormat, dan syukur kami kiranya naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu, memberkati setiap unsur yang tergabung dalam setiap acara ini, apapun yang mereka melayani Tuhan, baik itu tim IT, memberkati para singer, song leader, para pemain musik, dan semua Tuhan. Demikian pula kami umat-Mu yang saat ini bersama-sama dalam suatu ibadah. Kami percaya bahwa Engkau akan memberkati kami. Saatnya kami mau duduk diam, kami membuka hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Dan hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang sendiri akan yang berbicara secara langsung kepada pribadi lepas pribadi. Karena Engkau yang paling tahu keberadaan kami, karena Engkau yang paling mengerti dan Engkau kenal kami secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kembali kita mengucap syukur karena Tuhan memelihara kehidupan kita sehari demi sehari, bahkan dalam seminggu ini. Saya percaya bahwa Tuhan banyak berbuat baik kepada setiap kehidupan kita. Dan apa yang Ia buat, Tuhan itu enggak asal-asalan, tapi Dia tahu, paham, Dia mengerti, karena Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita akan berbicara ada apa dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa itu. Oke? Ya, mari bersama-sama kita akan baca dalam Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kita baca tadi adalah Yesus sendiri berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga maupun di bumi." Dan ini adalah setelah Yesus menjalankan serangkaian tugas yang diberikan oleh Bapa. Mulai dari kelahiran, pekerjaan, sampai penderitaan, sampai di kayu salib, sampai mati dan bangkit. Semua persis seperti yang ada di dalam kitab suci, ya, seperti yang dinubuatkan. Dan Yesus melakukan semuanya itu. Walaupun Dia dalam keadaan manusia sempat berkata, "Ya Bapa, kalau boleh biar cawan ini berlalu daripadaku." Di Getsemani sampai berdoa, peluhnya seperti darah begitu. Itu karena suatu penderitaan yang sebenarnya sebagai manusia biasa tentu menolak setiap penderitaan. Namun dikatakan, "Biar kehendak-Mu yang jadi." Itu semua perkataan Yesus yang menjadi kekuatan bagi kita. Dalam setiap keadaan kita tetap percaya, kita tetap kuat. Dan pada akhirnya kita katakan, biar kehendak-Mu yang jadi. Bukan pasrah, bukan udah apatis lah gitu. Bukannya nasib begitu ya. Tidak. Tetapi ketika kita berkata biar kehendak-Mu yang jadi, artinya kita mempercayai bahwa Tuhan punya rencana yang bagus buat kita. Artinya kita mempercayai dan memberikan kesempatan. Aku kerjakan bagianku dan Engkau Tuhan sekarang sedang mengerjakan bagian-Mu. Seperti itu. Nah, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan." Jadi sekarang semua kuasa itu ada di dalam tangan Yesus. Itu sebabnya kalau kita berdoa kita katakan dalam nama Yesus.
Kita usir setan dalam nama Yesus, dalam segala hal. Kalau engkau menyebut nama Yesus asal-asalan, dia begitu saja. Tapi ketika kau sebut dia dengan iman, dengan percaya, ya seakan-akan nih dalam tanda kutip ya, seakan-akan sorga juga bergetar. Halo, jangan kau bilang sorga itu gempa bumi. Artinya begitu dalam tanda kutip. Kenapa? Karena ketika engkau sebutkan itu, ya seakan-akan ada kuasa yang siap bersama-sama dengan engkau. Nah, apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi alasan sehingga kau langsung sebut-sebut begitu saja? Apakah setiap orang bisa menyebut-nyebut begitu? Nah, ini ada. Karena Yesus sendiri bilang begini. Mari kita baca. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya engkau pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, ini adalah perkataan Yesus sendiri. Hal yang paling penting yang menjadi pegangan bagi kita. Ketika Yesus katakan, bukan kamu yang pilih aku, tetapi aku yang pilih kamu. Artinya memang Allah sendiri dalam nama Yesus yang memilih kita. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu yang dia katakan, pergi berbuah dan buahmu tetap. Artinya bukannya duduk, tidur, bukan. Pergi artinya kau action, kau lakukan sesuatu seperti apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita untuk melakukannya. Lakukan sesuatu. Bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Itu sebabnya dari dasar itu kita berhak untuk menyebut dia, memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Allah yang di dalam nama Yesus Kristus, yang Yesus itu sebagai jalan untuk kita memanggil kepada Bapa, yaitu kita di dalam nama Yesus. Dan dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Bersyukurlah kita itu dipilih, kita umat pilihan. Kita itu betul-betul dipercaya untuk suatu tugas. Kau pergi, lakukan dan berbuah, buahmu tetap konstan. Bukannya angin-anginan begitu ya. Hari ini berbuah, besok enggak, besok lagi ogah-ogahan. Tidak, karena Allah itu Allah yang setia. Jadi lebih dari itu dikatakan, supaya apa yang kau minta di dalam namaku, kata Yesus, apa yang kau minta di dalam namaku pada Yesus, supaya Bapakku memberikannya, supaya nama Bapa dipermuliakan. Jadi itu sebabnya kita berdoa dalam nama Yesus. Kita minta kepada Bapa. Setelah kita berdoa, kita memohon, ya kita sharing, curhat sama Tuhan begitu ya, melalui Yesus. Lalu kita diakhiri dalam doa kita di dalam nama Yesus. Jadi nama itu, nama Yesus itu, Yesus yang bilang, sekarang segala kuasa ada di tanganku, baik di sorga maupun di bumi, gitu ya. Itu sebabnya nama Yesus, nama yang menjawab doa kita. Karena Yesus bilang, apapun yang kamu minta di dalam namaku, supaya Bapa memberikannya kepadamu. Oke? Iya, jadi kita tahu ya, nama Yesus menjawab setiap doa kita. Itu sebabnya kita bilang, ada apa dalam nama Yesus? Oh, dia adalah sesuatu dalam hidupku. Dalam nama Yesus, nama yang menjawab doa kita. Apalagi? Halo? Kita baca berikutnya. Lukas pasal 8 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia.
Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu kisahnya ya. Ini di Gadara, Yesus turun ke darat, lalu dari jauh ada orang lari datang kepada dia. Dan orang itu bukan kayak kita nih waras. Orang itu dirasuk setan. Setannya itu bukan satu, dikatakan setan-setan. Artinya banyak segerombolan. Setan hitam, setan burik, setan hijau, setan belang-belang gitu ya istilahnya ya. Kalau dalam lagu kan begitu toh. Bermacam-macam setan ada di situ. Dan kalau dirantai, rantainya putus. Dan udah nggak lagi tinggal di rumah. Tinggalnya di kuburan-kuburan, di kober gitu ya, di kuburan-kuburan. Dan itu sangat ditakuti oleh orang-orang. Karena setannya itu bukan satu, banyak. Tetapi ketika dia melihat Yesus dari jauh, dia berteriak-teriak dan tersungkur. Ya, dan perkataannya dikatakan di dalam ayat yang tadi kita baca ayat yang ke-28 dikatakan, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi?" Itu perkataan yang keluar yang merupakan pengakuan dari setan pun mengakui bahwa Yesus anak Allah yang maha tinggi. Jangan engkau menyiksa kami. Kenapa begitu? Karena belum waktunya. Itu setan-setan diikat lalu dicemplungin ke neraka untuk suatu penyiksaan. Jadi sekarang masih berkeliaran untuk mencari mangsa, nyari temen. Halo, setan nyari temen supaya di neraka itu nggak kesepian. Nyari temen dia tahu belum saatnya. Jadi dia tersungkur. Dia bilang sama Yesus, "Mau ngapain Yesus? Apa engkau udah mau menyiksa kami? Kan belum waktunya." Seperti itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita singkatkan. Lalu Yesus mengusir itu setan. Dan itu setan pamit gitu ya. "Aku kemana dong gitu ya. Nanti baca sendiri ya di rumah ya. Baca sendiri. Dan akhirnya ya udahlah, ada gerombolan babi itu. Udah masuk aja lah ke sana. Babinya masuk jurang semua. Seperti itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu dahsyatnya nama Yesus. Karena Yesus bilang, "Kepadaku sudah diberikan kuasa di sorga maupun di bumi." Dahsyatnya nama itu buat kita-kita. Buat kita-kita yang percaya. Buat kita-kita yang beriman. Kalau tadi dalam permohonan kita minta dan Yesus bilang, supaya Bapa mengabulkan apa yang kau minta dalam namaku. Begitu bukan? Tapi sekarang berikutnya yang kedua adalah dalam nama Yesus kita usir setan-setan. Kalau setannya kelihatan mah gampang. Setan burik, setan hitam, setan belang-belang kan gak kelihatan. Tapi justru itu di dalam nama Yesus kita usir. Ya, kita bisa kalahkan dia. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan kau? Kalau dulu kan, kalau liwat yang gelap gitu ya, yang serem, liwat kuburan, numpang gitu ya. Anak babi mau lewat, anak kambing mau lewat, anak orang dia bilang anak kambing. Gitu ya. Halo. Sekarang tentu tidak lagi. Karena kita tahu Yesus bersama dengan kita. Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Kalau dia ganggu,
kau tangking saja itu setan. Minggu yang lalu, sehabis ibadah, kan sekarang sudah mulai ibadahnya sudah mulai longgar toh. Ada ibadah kaum muda, ada persekutuannya udah mulai kita izinkan lah lebih banyak, walaupun masih pakai protokol kesehatan. Nah, ketika selesai, biasanya saya sebagai gembala jemaat kan masih ada kesempatan bercakap-cakap toh. Cakap-cakap, senda gurau, ya tanya-tanya gimana kabarnya dan lain-lain lah. Mulai dari yang paling tua sampai yang paling muda juga semuanya kita akrab ya. Karena kan kita juga nggak terlalu banyak lah istilahnya. Jadi kenal sangat, bukan cuma kenal, sangat-sangat kenal. Nah, ada seorang, dia ini pengurus RW gitu ya. Dia tanya saya, Pak Pendeta, itu siapa yang pindahin itu setan di belakang? Saudara pernah saya kisahkan tuh bahwa di belakang gereja kami ada pohon beringin gitu ya. Nah, yang jaga-jaga di situ tuh sering diliatin gitu istilahnya. Diliatin, katanya kadang-kadang dia berbentuknya kayak macan, serem. Nah, si kawan saya ini pengurus RW, kan kita akrab nih ya, dalam lingkungan ini akrab. RT, RW, bukan akrab semua dah. Bagian keamanan, bagian macam-macam akrab. Nah, dia bilang begini, tahu nggak Pak, waktu foto dia bersama dengan saudaranya, terus difotoin gitu ya. Waktu fotonya dilihat, ya di sampingnya tuh ada orang gede katanya, hitam, orang gede tinggi katanya, gitu. Oh, mungkin Bapak Pendeta nggak tahu gitu. Jadi dulu orang takut semua, dekat-dekat situ takut, gitu, takut karena mereka sudah tahu itu ada sesuatu di situ. Nah, tapi sekarang sudah enggak. Saya bilang, sekarang bagaimana? Sekarang sudah enggak. Foto lagi dong. Ya justru saya mau tanya, itu setannya Bapak pindahkan kemana? Halo, saya ketawa-ketawa juga. Saya bilang, iyalah ngapain itu di situ? Saya bilang begitu. Karena pohonnya udah mau ditebang, pindahlah cari tempat lain. Seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saat itu memang mencekam. Ya, ada kuasa gelap di situ. Dan nggak berani karena ada sejarahnya katanya di situ. Dulu itu mereka membawa sesajen. Ya, zaman-zaman dulu minta sesuatu. Sekarang itu sudah menjadi tempat yang terang, tempat beribadah, siapapun bisa datang dan hadirat Allah ada di sini. Nama Yesus, nama yang mengusir setan. Ya, waktu kita mau tebang itu tentu bukan karena saya dan ada Samuel juga anak saya. Tentu kita berdoa, kita minta Tuhan di dalam nama Yesus Engkau lebih berkuasa. Dan saya tahu seperti peristiwa di Gadara ini, dari jauh ya, itu setan bukan takut sama saya, tapi takut dengan Yesus. Karena saya datang dalam nama Yesus dan tidak terjadi apa-apa. Sekarang udah aman, tenang, terang, baik-baik semuanya. Halo, bagaimana dengan kau? Apa masih terbawa-bawa oleh kebiasaan nenek moyang begitu? Ya, Tuhan sudah menghapuskan. Bahkan kutuk-kutuk keturunan juga sudah dipatahkan di dalam nama Yesus. Oh, ini mah udah keturunan, ini mah udah dari takdirnya. Tidak, engkau tidak ditakdirkan untuk sakit, engkau tidak ditakdirkan untuk susah. Tuhan akan memberikan kebahagiaan, memberikan sukacita. Tuhan tidak ingin kau sakit, Dia ingin kau sehat, kau ingin kau sembuh. Yaitu di dalam nama Yesus. Bahkan setan pun takut di dalam nama Yesus. Halo. Setan zaman sekarang beda sama setan zaman dulu. Setan zaman sekarang udah diupdate. Dulu masih versi 2.0. Sekarang udah 5 kali update, udah 2.4.5. Bisa nangkap? Setan zaman dulu serem. Ada calingnya. Matanya belok gede. Rambutnya berdiri semua, serem.
Setan zaman sekarang itu beda, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau dia lihat seorang wanita berdoa nih, Tuhan, kapan jodohku? Kebenaran nih kata setan. Lalu muncullah setan jadi seorang pangeran gagah perkasa. Ketemunya di mana? Di kafe, waktu sedikit rada mabuk. Halo? Atau seorang pemuda, Tuhan, di mana tulang rusukku yang kemarin sudah meninggalkan aku karena aku nggak cocok. Lalu muncullah setan menjadi seorang putri. Bisa nanggap? Ya. Buat kita lebih banyak berdoa. Kalau perlu berpuasa. Dan Tuhan yang akan memberikan sesuatu. Dia memberikan pengetahuan. Apa yang kita tidak tahu, Dia kasih tahu. Itu Allah. Di dalam nama Yesus, bukan Dia cuma menjawab doa kita, tapi setan-setan juga diusir. Kita nggak usah bahas terlalu jauh ya. Halo, saudara lebih pandai. Saudara udah ngerti. Karena kita terus bertumbuh di dalam iman. Terus dalam melalui kesulitan, kesusahan, justru itu membuat kita lebih naik up level atas sampai kita betul-betul menjadi sempurna dan dikasihi oleh Tuhan. Berikutnya, kita buka Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia, huruf besar. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus bilang begini, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu adalah Yesus sebagai pembuka jalan. Yang Dia itu turun sebagai manusia yang tidak berdosa. Dan menjadi korban untuk keselamatan kita. Petrus bilang bahwa di bawah kolong langit ini enggak ada satu nama yang diberikan kepadanya yang di dalamnya orang bisa selamat. Artinya dalam nama Yesus, nama yang memberi keselamatan. Ada yang datang sama saya, anak muda. Pak Pendeta, bagaimana caranya supaya selamat? Kan karena sambil bergurau gitu ya. Saya bilang begini, gampang kalau mau selamat. Saya bilang, gampang? Iya gampang. Kau berbuat baik, kau jangan mencuri, kau jangan nipu tuh kalau bisnis ya. Kau juga jangan berbuat yang tidak baik. Niscaya kau nggak ada musuh, kau bisnis lancar. Kalau kemana-mana selamatlah kau, tidak ada yang ganggu. Dia makin bingung, saya bilang begitu. Iya, kau bilang mau selamat, itu dia selamat. Kan orang tua kita juga zaman dulu selalu bilangnya begitu. Kalau bahasa China jadi yang uhau. Artinya berbakti sama orang tua. Selamat kau. Dia makin bingung, saya bilang, tapi itu selamat di dunia. Yang kita mau ini kan selamat dunia dan akhirat. Artinya selamat di dunia, kalau mati masuk surga. Ya, kalau bahasa gaul begitu kan? Ya, kalau kau cuman mau selamat di dunia, kau lakukan seperti yang orang tua kita kasih wejangan zaman dulu. Masih belum mengenal Yesus Kristus. Tapi engkau kalau ingin selamat dunia akhirat,
Dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama lain, kata Petrus, selain nama Yesus. Nama yang memberi selamat. Karena Yesus ini sendiri bilang, ya, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa Bapa yang menurut Yesus sebutkan tadi? Yaitu Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, tapi juga Allah yang mengasihi kita, Allah yang memposisikan dirinya sebagai Bapa. Bahkan pernah dikatakan, kalau engkau Bapa yang jahat di dalam dunia ini tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di surga. Lalu kenapa banyak kita masih stres? Kenapa banyak kita masih ragu-ragu? Kenapa banyak kita masih kurang percaya? Karena daging terlalu kuat, otakmu terlalu berpikir tajam, sehingga imanmu menjadi kerdil, imanmu tertekan, bahkan tidak banyak yang imannya nyaris hampir mati. Kalau nyaris berarti belum mati ya. Bangkitlah seperti Yesus bangkit. Jadi nama itu nama yang menjamin kita sampai kehidupan yang kekal. Oke, terakhir ya. Kita akan baca di dalam Matius. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini adalah perkataan Yesus sendiri. Kata Yesus, sebab apabila 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, kata Yesus, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Artinya, di dalam nama Yesus, Yesus hadir. 2, 3 itu menyatakan seiman, satu kasih, satu keyakinan, satu permohonan, atau bisa juga dikatakan 2 itu bisa dikatakan suami istri kah, atau ibu dan anaknya, ya 2 atau begitu, atau 3 dan seterusnya. Apalagi berjamaah, jumlah kita segini udah lebih daripada cukup untuk Allah melakukan mujizat besar. Tergantung seberapa hatimu percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Jangan cuma omdo, jangan cuma di mulut, tapi masih ragu-ragu. Coba lakukan, percayai Dia. Kalau kita masih ada sampai hari ini, berapa lama kau sudah hidup di dunia? Berapa banyak pertolongan Tuhan? Kau bilang itu kebetulan. Iya, kalau sekali kebetulan, 2 kali kebetulan, kalau 3 kali, 4 kali, berarti ada sesuatu yang ada bersama dengan kita. Jadi yang terakhir, nama Yesus membuat kita bergairah untuk kita bersekutu, untuk kita beribadah, untuk kita datang kepada Tuhan. Karena Dia hadir. Apa artinya kita berdoa berteriak-teriak? Apa artinya kita membawa sesuatu kalau Tuhan tidak hadir? Justru kehadirannya itu di Sion tempat pijakan kaki Allah, di rumah Tuhan, tempat di mana Allah hadir. Betul, ada ungkapan Allah omnipresent, Allah bisa hadir di mana-mana. Tapi yang paling afdol, dalam suatu persekutuan orang-orang kudus, dalam suatu ibadah, dalam suatu ucapan syukur, ketika engkau naikkan ucapan syukur, hadirat itu turun. Dan begitu hadirat Tuhan itu turun, Allah itu hadir full power. Sebab Dia kenal kita, siapa kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, teruslah meningkat. Jangan mandek gitu ya. Jangan suam karena keadaan. Teruslah meningkat. Kau sampai kau kenal Allahmu secara pribadi
dan dia itu mau melakukannya bagi engkau. Kalau urusan-urusan cosengli, urusan-urusan bisnis, urusan makan, itu mah bonus setelah engkau melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Pikirkan, rasakan bagaimana Allah mengasihimu, bagaimana Allah berkata, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Kita tinggal datang sama Tuhan. Tuhan, ini aku. Ketika engkau pilih aku percaya aku bukan yang terbaik. Seperti Gideon, bukan? Aku percaya aku bukan yang paling pintar. Aku percaya ketika engkau pilih aku ini apa adanya. Bahkan ketika engkau pilih aku ini sedang hancur. Tetapi aku percaya ketika engkau pilih aku, karena engkau ingin membuat sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang lebih baik. Tidak ada kata terlambat. Tuhan tidak pernah kesulitan untuk menolong engkau. Dia tidak pernah kesusahan untuk membuka jalan. Dia banyak cara. Kenapa? Karena dia berkuasa. Kenapa? Karena dia kenal kita. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Mengasihi aku dan mengasihimu. Itulah Tuhan bersama-sama dengan kita. Oke, mari kita berdoa dalam ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat setiap perkataan firman. Dan kami percaya itu adalah isi hati-Mu sendiri yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Ampuni setiap kelemahan. Ampuni setiap kekurangan. Ampuni setiap ketidaktahuan. Tapi hari ini Tuhan, dengan kasih-Mu Engkau sudah tunjukkan bahwa sesungguhnya Engkau yang memilih kami. Dan hari ini Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami keyakinan, berikan kami ketekunan untuk melakukan segala apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan. Dan kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Hari ini Tuhan, hari pertama di minggu ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur. Setelah Engkau memelihara kami dalam 1 minggu. Dan kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu. Dalam hari-hari yang Kau berkati, hari-hari yang Kau lindungi. Apapun yang menjadi aktivitas kami dalam sehari-hari kami. Di dalam dunia ini, dalam penyertaan-Mu Tuhan. Mereka yang bekerja, mereka yang berdagang, mereka yang berniaga. Atau anak-anak kami yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah. Kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam kekuatan-Mu, dalam tangan-Mu yang berlubang paku, dalam tangan-Mu yang penuh dengan berkat dan mujizat. Kalau ada di antara kami saat ini yang kurang sehat, yang sakit, penyakit hingga pada mereka, kami percaya Tuhan, Engkau tidak menghendaki kami sakit. Itu sebabnya di dalam nama Yesus kami usir, hai sakit penyakit, keluar kau. Dan jadilah sembuh, jadilah kuat, dan jadilah tetap sukacita dan diberkati. Sebab Tuhan itu ajaib dan Dia kenal engkau secara pribadi. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami berdoa buat juga saudara-saudara kami yang mungkin sudah tidak bekerja. Berkati anak-anaknya, mantu-mantu sampai cucu-cucunya. Berikan kesehatan, berikan umur panjang. Sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Dan kembalikan kami pada minggu berikutnya. Seperti hari ini Tuhan, saat kami mengucap syukur karena pertolongan-Mu. Itu sebabnya dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu
bersamamu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggamanmu. Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku,